Lu sama gak sih kayak gue bangun tidur nih ya, terus gue lihat beberapa wawancaranya Bapak si Mirna. Dari awal sampai akhir wawancara, Bapak Mirna itu bukan kelihatan bapak yang seperti kehilangan anaknya, bapak yang menyesal atas apa yang menimpa anaknya, kenapa anak gue kayak gini, nggak kayak gitu. Malah dia yang kayak bapak yang narsis, bapak yang pengen show off dirinya itu siapa. Karena banyak banget gue lihat wawancara-wawancaranya Bapak si Mirna itu, dia menjawab pertanyaan bukan malah menjawab atas pertanyaan itu, malah menunjukkan dia itu siapa, dia yang tahu segalanya, dia yang punya banyak power di situ, dia yang paling hebat. Kalau kita ngomong ekspresi ya, kan dia yang awalnya body shaming ke Jessica ya. Lu udah aki-aki pak, lu mau show off kayak apapun juga lu gak akan kelihatan keren coy. Gue ingat banget ya, ada satu wawancara bapaknya si Mirna ke makamnya si Mirna kalau nggak salah. Dia minta maaf ke Mirna, dia bilang aku bukan bapak yang baik, suka main perempuan dan lain-lain. Gue langsung kebayang bapak si Mirna ini tuh bukan bapak yang benar-benar mencintai anak gitu loh. Gue heran juga kenapa kepolisian Indonesia tidak mencurigai bapaknya si Mirna sebagai tersangka dan suaminya si Mirna. Why? Apa udah sekongkol? We never know. Banyak banget yang bilang dokumenter 1,5 jam kalah sama orang yang nonton sidangnya berbulan-bulan. Aku mau educate teman-teman ya. Yang pertama, jangan percaya dokumenter 100% dan jangan percaya persidangan 100%. Kamu juga harus punya porsi di mana kamu memikirkannya sendiri dan memberikan argumenmu sendiri. Kalau ngomongin soal lebih benar yang mana sih, dokumenter atau persidangan? Aku nonton persidangan dari awal sampai akhir, tapi aku tidak sama seperti yang media beritakan terdahulu di mana Jessica adalah pembunuhnya. Aku punya pemikiran tersendiri. Yang mungkin setelah 7 tahun kasusnya berlalu dan pada saat ini muncul dokumenternya di Netflix, di mana hampir semua anak muda, hampir semua orang Indonesia itu punya akses ke media digital, sehingga muncullah berbagai macam perspektif. Kalau dibilang Netflix itu menipu, enggak dong. Kalau menurut aku enggak. Karena kan dia melakukan interview itu berdasarkan konsen. Dan pertanyaannya juga mereka tahu, ditanyain, dijawab begitu. Lalu nanti outputnya seperti apa itu tergantung netizen menilainya. Kalau menurut gue, teman-teman terus punya argumen pribadi, terus kritisi kasusnya, mau itu dari dokumenter atau sidangnya terdahulu. Jadi, apa yang diberitakan media terdahulu, kita tuh tetap bisa saring di kepala kita. Berarti kita tuh sekarang udah makin pinter guys. Kita udah bisa memfilter apa aja yang masuk dalam kepala kita. Oh, belum tentu kok, oh gini kok. Tambah lagi dokumenter juga muncul. Karena di dokumenter tuh gak semuanya sih dibahas, jujur. Banyak banget yang gak dibahas kan. Kayak contoh Mirna sama Jessica tuh sedekat apa, terus juga dari kacamata suaminya seperti apa, itu gak dibahas. Padahal yang suaminya cukup krusial ya, karena mereka baru menikah 2 bulan kan lalu Mirna pergi dari dunia ini. Saran gue, teman-teman, setiap ada yang muncul di FYP, mau lo dengar dari persidangan dari mana, lo tetap riset di kepala lo, riset di internet, dan juga lo punya pemahaman tersendiri supaya lo tetap belajar. Jadi platform edukasi seperti ini lo gunakan untuk belajar juga, kayak gitu. Dan lo juga bisa nilai karakter aktor-aktor yang ada di kasus itu kan. Saya ini juara ASEAN 1 kali, nomor 2. Benar Pak, gue mau saran ya. Sekarang itu udah zamannya TikTok Pak. Gen Z itu mulutnya pedes-pedes banget, tajam, melintir pokoknya Pak. Lebih tajam daripada pisau, tertajam apapun di dunia ini. Hal-hal yang kayak begini Pak, itu tuh gak disukai Gen Z. Kalau lu punya prestasi gak apa-apa, tapi keep it to yourself aja. Apalagi ini irrelevant sama topik yang lagi diomongin. Kita gak lagi ngomongin kontes kemenangan perlombaan ASEAN, kita lagi ngomongin kasus anak lo. Ntar lo kena sendiri Pak. Soalnya di film Ice Cold aja udah kelihatan banget kalau bapak itu arogan di film itu. Dengan kayak begini apa nggak makin dirujak sama netizen. Asli Pak, di zaman TikTok ini semua warga Konoha semuanya itu buka TikTok Pak. Yang kayak begini lo nggak perlu ceritain ke kita. Kita semua tahu kalau misalkan lo menang. Kita semua tahu kalau Jessica di sel. Itu semua jelas ada kok putusannya. Tapi lo nggak perlu menunjukkan sesuatu yang sebenarnya kita juga nggak peduli. Nanti kalau makin digoreng-goreng sama Gen Z ini Pak, mereka itu udah lebih parah daripada FBI, CIA itu kalah. Gen Z itu luar biasa kalau mengorek-ngorek sesuatu itu mereka juara 1 Pak. Itu aja sih saran dari gue Pak, soalnya nanti makin dirujak-rujak hancur. Pertama nih ya, kalau kita ngomong soal gejalanya kita nggak. I know ini di luar konteks, cuman gue penasaran aja ya sama education background Dr. Jaja Surya Atmaja ini. Kok kayaknya ini orang pinter nih, bukan sembarangan.
Gue ketemu LinkedIn-nya dong. Jadi dokter ini tuh dulu menyelesaikan program S1-nya kedokteran di UI, abis itu lanjut di UI lagi ngambil forensik patologis dan menyelesaikan PhD in medicine, majornya di neuropathology and DNA polymerism, itulah pokoknya. Exchange scientist in neuropathology. Ini bukan orang sembarangan guys. Sebelum tahun 2000 aja dia udah kuliah ke Jepang, lo tahu. Jarang orang study abroad. Sekarang aja ada Bima Foundation, jadi pada terbantu, kena lo. Dan yang mengagetkan lagi ya, lo lihat. Udah ngambil PhD, ngambil S1 hukum. Kalau gue udah cukup, Pak. Gue udah nggak kuat gue ngambil S1 lagi, dia ngambil hukum di UI. Dan sempet-sempetnya gue nggak tahu si dokter ini tuh gabut atau gimana, ngambil diploma di Utrecht di Netherlands, di Belanda. Diploma in forensic medicine. Definisi orang yang menurut gue bener-bener haus akan ilmu pengetahuan gitu. Gak cuman kayak keluar negeri kabur gitu. Ya kayak gue kan kabur ya kak. Kalau dia kan bener-bener menuntut ilmu gitu. Ya cuman balik lagi ke prinsip hidup orang masing-masing sih. Tiap orang kan punya prinsip dan tujuan hidupnya masing-masing. Yang penting selalu menuntut ilmu. Jangan berhenti menuntut ilmu deh. Karena dengan ilmu bisa menerangi apa sih? Udah deh, gue gak mau sosok bijak gitu. Intinya kayak gitu aja guys, gue kepo aja. Siapa tahu kalau lo pada juga kepo kan, mau study abroad bareng Bima Foundation, bisa banget hubungi gue, kontak link yang ada di bio, kita konsultasi. Buruan, kabur sekarang. Kenal lo. Ini pendapat gua tentang kasus Jessica Wongso yang sekarang difilmin di Netflix ya. Jadi faktor pertama nih yang gua pengen ngeluarin opini gua sendiri ya. Disclaimer, gua nggak nuduh siapa-siapa, ini opini gua sendiri. Yang pertama, setelah gua nonton podcast Dr. Richard Lee. Nah, Dr. Richard Lee ini menghadirkan ahli Dr. Jaja, yang mana dia udah kuliah atau masternya sianida, ngedosen sianida selama 19 tahun kalau nggak salah, koreksi kalau gue salah ya. Nah, dia bilang bahwa tidak ada sianida di dalam tubuhnya. Dan dia udah ngerti banget ciri-ciri sianida itu kayak apa. Dan dia bilang si Mirna ini meninggal karena dia punya penyakit lambung atau mah akut ya. Lambung atau mah akut, kronis gitu ya. Oke, faktor yang kedua, kalau orang penyakit lambung atau mah itu tidak boleh minum kopi. Oke ya, itu kita belakangin dulu nih. Sekarang soal asuransi kesehatan. Setahu gue asuransi kesehatan itu bisa turun atau bisa cair ketika emang kematiannya itu diproses oleh polisi dan ternyata benar bahwa kematiannya ini tidak disengaja untuk sengaja mencairkan asuransinya. Oke ya, lanjut sampai situ. Dan jadi tadi karena si Mirna punya penyakit lambung, nah udah tahu punya penyakit lambung, terus katanya dia mungkin diet, abis itu makan apel doang dari pagi, minum kopi. Nah punya penyakit lambung kronis, belum makan dari pagi, minum kopi. Akhirnya apa? Misalnya lewat, taruhlah gara-gara minum kopi itu ya. Dan kalau kayak gitu, setahu gua asuransi kematian ini itu kan akibat kelalaian sendiri. Misalnya setelah diproses polisi, oh ini meninggal karena dia minum kopi. Nah, medical record ya, asuransi kesehatan kan ada asuransi kematian, ada medical recordnya nih, anak nih sakit apa, itu kan tertulis dulu. Nah, udah ketahuan sakit lambung kronis, terus anak itu pas laporan polisi misalnya minum kopi, nggak cair dah tuh asuransi. Nah, segala macam cara diputar oleh seseorang supaya asuransinya turun full, bahkan gede. Dengan cara apa? Nah, kalau asuransi kematian terus si pemegang asuransi atau si pembuat asuransi itu, oh si atas namanya ini dibunuh, diracun, meninggal, gede banget tuh asuransi turun. Gede banget. Nah, si seseorang ini yang pengen banget dapetin tuh asuransinya turun biar cair, gede banget, sayang nggak cair, gue udah bayar, taunya nggak cair gara-gara kasus cuman minum kopi. Cari kambing hitam yang kira-kira, oh ini biar dibikin suasananya dibunuh. Siapa kambing hitam terdekat? Ya ini, yang lagi mendekam si Jessica ini. Gitu loh. Itu opini gue ya. Jadi demi mencairkan asuransi yang gede banget,
Nggak bisa kalau lu meninggal karena kelalaian diri lu sendiri. Misalnya, biar asuransi cair, gue bunuh diri apa bakar rumah. Ketahuan